Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi ketika salam ke kanan, salam ke kiri, aku pastikan lagi cideng-cideng mata memang ramai sholat maghrib berjamaah. Ada 3 saf tadi lebih hebat. Lebih kurang. Ibu tadi berapa saf? Ya Allah, luar biasa. Tapi kini lah Rabi Ustaz. Rami. Bukan sampai ke dinding apa. Iya. Tapi di buang ceramah 3 seberapa? Kamu apa ya? Mungkin break dulu ya Pak. Baik. Aku itu berdiri ayahnya. Bahwasanya ketika masa-masa begini, kalau ada bapak dapat WA, ibunda dapat WA, jangan ucapkan selamat ulang tahun kepada corona, kan ibu? Lah setahun puluh kita libur. Ingat ya bulan 2 terakhir dulu sekolah anak-anak, bulan 3 ada libur nih. Kata orang Perancis Pak, yang bagian Sumatera Barat si pembantu Ampuatena, tapi Jowo dia lari ke Bangka, ngerti Pak? Barakallah, barakallah. Beliau ini, ya Allah, bi'anallahu kawin umrah. Iya. Ustaz Zinal Mukarram, Ustaz Awam, bi'anallahi kawin umrah, Allah panjangkan umurnya, sehat badannya. Kemudian pengurus-pengurus, Bapak Rahmat, Pak Ketua Pak Hendra ya. Kata guru dahulu ini bukan hadis, tapi Jobo dia lari ke Bangka. Pak tengok ini pistol. Kemana saja ibunda lari, bu tembak bu kodai, nggak bisa itu. Makin lari bapak, makin lari ayahanda, maka akan kukejar dengan tembak ini. Tapi ketika lari ke pangkal ini, banyak yang mau jawab. Udah hadis, bukan guru dong. Siswa ketika kami sekolah-sekolah dong. Apa maksudnya? Yunus jawabannya surat 127. Wa iyamsaskallahu bidurrin, kalau Allah nak menurunkan penyakit, Allah nak menurunkan musibah, Allah nak menurunkan kegelisahan, fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan, tidak ada yang bisa menyelamatkan penyakit, tidak ada yang bisa menolong kita illahu, kecuali Allah. Setuju Pak? Ya. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, kita akan bercerita apa? Nih. Inilah ahammu li ahlil ardi azaban. Aku kepingin marah, kata Allah dalam hadis ini. Kalau bahasa simpang batu ampuan, dia batu simpang batu ampuannya Pak, lah songkir Tuhan. Aku kepingin marah. Aku nak menurunkan azab. Kenapa marah Allah Pak Ustaz? Mata entah kemana-mana yang dilihat sekarang. Kau nak bilang gitu, kalau bisa mau masukkan sensikus kayak itu. Kemarin saya dikumpulkan Masjid An-Naim di Sebangah menyambut tahun baru Masehi di Tausiah. Bendera bus besar-besar yang dibikin orang. Hebat pemudanya. Ambo cuci otak mereka hari itu. Ambo kepingin mereka meleleh air matanya. Malam kami mabit, besok pagi subuhnya kami sholat bersama, lalu ambo sebut mereka dan orang tua mereka. Satu hari taubat besok pulang ini. Ini penyakit betul sekarang. Aku kepingin marah, kata Allah. Inilah ahammu li ahlil ardi azaban. Kepingin kuturunkan azab. Di mana Pak Ustaz? Di Pekanbaru, di Riau, di Zoom lagi, di Duri, di Zoom lagi, Jalan Anggur Merah, di Zoom lagi, Masjid Al-Ajramah. Kenapa Allah kepingin marah? Karena banyak penyakit-penyakit yang harus kuturunkan azab. Tapi ada 3 perkara yang menyebabkan azab Allah tidak jadi turun. Apa itu? Walamma nazartu bi umuril buyut, tak kala aku tengok ada orang-orang yang masih memakmurkan masjid, mau kan? Kalau bukan ayahanda ibunda datang tadi maghrib bersama-sama,
Kalaulah bukan ayah bunda yang datang bersama-sama untuk memakmurkan masjid Allah, sholat bersama-sama, makalah Allah turunkan azab. Siji. Loro, kedua. Wal mutahabbuna fi, aku kepingin marah, tapi gara-gara ada orang yang saling bersilaturahmi, saling mencintai karenaku. Mana dia orangnya? Oh, itulah orangnya. Kan tadi salam-salaman. Pak Ustaz, kami tidak salam-salaman, sekarang kena corona. Hati jangan bermusuhan. Dua, kita bahas. Yang ketiga, wal mustaghfirina fil azhar. Ku kepingin turunkan azab, kepingin ku goyangkan duri itu, tapi masih ada orang yang keluar dari lidahnya mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Kita bahas satu-satu yuk. Pak Ustadz dengan siapa? Pak Ustadz kesini itu saya bawa satu. Ustadz yang satu ini suka membawa teman. Satu-satunya Ustadz yang membawa istri pergi ceramah pulang. Kenapa Pak Ustadz? Takut hilang istrinya? Tidak. Disinilah kesempatan saya menceramahi dia, Bu. Nanti di rumah dia menceramahi saya lagi. Maaf tidak. Nama beliau Elvianti, sudah 16 tahun kami menikah. Saya tamatan pondok pesantren di Inah Putra Daud tahun 95 sebenarnya. Umur dah 44. Artinya apa? Bahwasanya umur itu dah lanjut. Aku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau saya menceramahi ibu-ibu, tadi siang saya di Semangka, Pak, menceramahi ibu-ibu wajar. Kalau saya menceramahi bapak-bapak wajar. Kapan lagi engkau dapatkan ceramahku Dinda? Aku mengikuti. Bu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Pertama, azab tidak jadi kuturunkan gara-gara ada orang yang memakmurkan masjid Allah. Mana dia orang yang memakmurkan masjid Allah? Insya Allah ini orang. Ya Allah. Senang hati Pak, benar. Di musola kami sasab sangat tak sampai. Itulah pakai teriak tuh. Azannya lah double. Azan yang pertama, azannya lah tiga tuh. Azan yang pertama, salat maghrib. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, orang mau azan nih. Baru azan juga. Ada kayak gitu, 1,5. 1,5 sampai. Nah, bangga kita yang punya masjid begini. Tapi kalau tidak diisi, siapa lagi? Dengan apa cara mengisinya? Dengan ibadah. Ada lagi yang harus diisi Pak Ustaz. Ada yang orang memakmurkan masjid itu. Siapa itu? Yaitu orang-orang sahabat. Salah satunya. Yuzilluhullahu la zillu illa zillih. Ada 7 golongan. Salah satunya 7 golongan itu mendapatkan naungan dengan naungan Allah Ta'ala di yaumul kiamat nanti. La zillu illa zillih. Siapa itu? Rajulun qalbahu mu'allakun fil masajid. Hatinya yang selalu terpaut dengan masjid. Apa maksud Pak Ustadz ini Pak Ustadz? Tengoklah, saya tadi dari pintu nih, sampai di situ kok menurun rasanya kok. Ternyata alangkah indahnya kalau masjid ini kita bangun bersama-sama lagi, kita perbaiki. Salah satu orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mau membantu, memperbaharui, mengecat kasih AC. Kasih AC lah, bisa lah. Iya Bu, ada omeh di rumah. Nah, yang diam nih Pak. Ada Mas di rumah. Saya ingatkan, Pak, ada Bang Imam. Nih, saya kasihkan kabar petakut. Yauma alaiha, ya berani Pak. Yauma alaiha fi nari jahannam. Hari itu emas, perak, apalagi uang yang di bank, mobil, Datsun. Kok Datsun Pak Ustaz? Mobil aku Datsun. Yauma alaiha fi nari jahannam. Hari itu emas, perak, uang semuanya dibakar di neraka jahanam. Dengan bangganya Allah mengatakan fatuk wajibahu. Tengok, fatuk wajibahu, dihentakkan ke kening mereka. Wa junubuhum, perut mereka. Wa zuhuruhum, punggung mereka. Dengan kasarnya Allah berkata, hadza makanastum li anfusikum. Iko yang kau cari-cari dahulu. Fazuku ma kuntum takmizun. Rosailah
Halo, Bu, pernah baca surat Ar-Rahman? Saya mau bertanya sama ibu, sama ayah sekarang nih. Berapa kalikah ayat yang itu saja diulang dalam surat Ar-Rahman? Berapa? 31. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat yang mana juga lah wahai Rifki yang engkau bohongi. Nikmat yang mana juga lah yang engkau dustakan. Engkau tidak punya mata, dulu ku bentuk mata. Engkau dulu tidak ada kuku, ku berikan kuku. Utuh tubuhmu. Engkau tidak punya istri, ku berikan istri. Minta anak, ku berikan anak. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok tak mau engkau datang ke masjid Allah? Apalagi engkau tidak ada duit, ku beri duit. Engkau tidak ada pekerjaan, ku berikan pekerjaan. Semua itu apa kata Allah Ta'ala? Fazuku ma kuntum takdzibun. Rosai. Apa maksud Pak Ustaz? Adalah dana kita, ada pembangunan masjid kita, termasuk kita adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Andai kata kita menyerahkan sedikit-sedikit apa yang kita miliki yang telah Allah titipkan ini. Bu, tahu surat ini Bu? Alhaakumut hatta zurtumul. Artinya Bu, pokoknya itulah Ustaz. Alhaakumut takatsur. Engkau diperbudak oleh harta mati. Engkau diperbudak oleh harta. Maka kata Rasulullah, laula li ibni Adam wadiyani minaz zahab. Andai kata engkau diberikanlah zahab, wadiyani minaz zahab, ada ladang emas. 2 ladang emas ibu. Ini apa kalian ibu? Ibu diberikan ladang jagung. Sedangkan buah yang keluar dari jagung itu adalah emas. Ome. Maka apa kata Rasulullah? Labatagha thalisan. Tidak akan pernah cukup manusia itu dengan 2 ladang emas itu. Dia minta yang ketiga. Karena kalaulah dunia tidak akan pernah puas. Untuk itu makmurkanlah masjid Allah. Salah satu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid Allah, insya Allah Allah angkat daripada bala musibah, insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda selalu dilindungi. Amin. 1. Ini 3 kali bahas Pak. Skip. 2. Ini penting nih. Wal mutahabbuna fi. Masih ada orang Badun sana. Masih ada orang yang saling mencintai karenaku. Masih ada orang yang tidak bersakit-sakitan hati. Halo? Bu, berapa sak tadi ibu? 1 sak. Bapak-bapak 3 sak tadi lebih kurang. Karena hati itu sakit, karena hati itu suka berdendam, dia kepingin juga ke masjid. Yang satu pilih di sudut sana, yang satu pilih di sudut sana. Ibu ni, aduh lu apa di situ? Allah masih marah. Tapi selagi bahwasanya hatinya tidak bersentuhan, tangannya saling bersentuhan. Oh, nak bersentuhan, oh apa Ustaz? Tak apa-apa. La yaltaqiyani yatasaffahan. Itu apa maknanya Pak? La yaltaqiyani, tidaklah bertemu 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Lalu bertemu itu yatasaffahan, walaupun dia tidak berjabat, tapi hatinya saling memberi maaf, saling menyapu, tidak saling melemparkan wajah. Tadi sapu dia di ibu sebelah tu, ibu tu, ini contoh ya Bu, dah marah dah Bu. Ibu ada saling menyapa, mereka yatasaffahan illa ayaghfirah qabla ayatafarraqa. Sebelum mereka berpisah, inilah diampunkan dosanya antara berdua. Bu, Pak, Bu badannya dia. Ada yang di sini nak tegur siapa? Ada yang nak tegur siapa? Tidak ada Pak Ustaz. Nih hadisnya. La ya'illu ahadukum an tahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak halal. Kaidah dalam usul fikih mengatakan halal
lawannya haram. Rasulullah berkata la yahillu. Rasulullah kalau sedang berkata la yahillu, berarti Rasulullah ingin mengatakan haram. Dikiaskan dengan cara la yahillu. Tidak halal berarti haram. La yahillu ahadukum an tahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seseorang yang tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari. Berarti haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, di sini kami nak tegur sapa nak 3 hari dah Pak Ustaz. Itu berapa? 3 tahun. Ada Bu? Ada yang tegur sapa 3 tahun ini? Untuk itu bersatulah. Dukung guru kita, dukung ustaz kita, dukung pengurus kita. Tidak mudah jadi Pak RT, tidak mudah jadi Pak RW, tidak mudah jadi pengurus masjid al-jamaah. Karena apa? Kalau tanpa dukungan oleh ibu-ibu tidak bisa kita. Setuju? Wal muta'abuna fi, masih ada orang yang saling sapa menyapa kenal. Duduk-duduk Rasulullah bersama sahabat begini Pak. Lihat lah Bu. Bu. Sahabat. Sinilah kamu. Akhirnya itu. Atadruna mal muflis. Sahabat, tahu tak engkau orang yang bangkrut? Menjawab sahabat satu, tunjuk tangan. Tahu ya Rasulullah. Orang yang merugi, orang yang bangkrut, man lam dirham laha wala mata'. Orang yang merugi, yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak jual belinya laku. Oh, ya. Orang yang merugi itu adalah orang yang itu ada yang jual beli, Bu. Ada yang punya warung. Ada, Pak? Ada. Kita makan modal. Tuhan. Modal rokok itu 10.000. Atau makan lo dewa tak ada banyak nilai. Orang yang merugi itu adalah yang termakan modalnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benar. Yang kumaksudkan bukan itu wahai sahabat. Orang yang merugi itu adalah nanti, tengok lagu, tengok Salman saya. Ya'ti min ummati yaumal qiyamah. Datang nanti umatku, penduduk bumi, penduduk al-jamaah, kira-kira begitu. Ya'ti yaumal qiyamah bisolah. Dengan sholat membawa korong. Dia gue pak korong. Sumpit dia. Membawa karung dia. Katakanlah Elvianti tadi Bu, istri saya tuh. Elvianti itu istri Ustaz Rifki mau masuk surga. Begitu mau masuk surga dia, apa kata ibu yang jilbab hitam tuh? Tunggu dulu ya Allah. Itu istri Ustaz Rifki. Ya kata malaikat. Dulu dia pernah mencaci maki kami ya Rasulullah. Waqad syatafa hadza. Apa kata malaikat kepada Elvianti? Benar Elvianti, benar. Apa yang terjadi? Wa ukhidha min hasanati wa utiya ilaihi. Diambil pahala sholat si Elvi, diberikan kepada ibu. Dia kagak apa Pak? Dia kagak mencaci maki. Murkaku tidak jadi turun kalau ada orang yang saling mencintai. Tapi kalau saling mencaci maki bukan orang yang saling mencintai. Cukup sampai di situ Bu. Begitu mau masuk surga dengan pahala puasanya. Begitu mau masuk surga dengan pahala puasanya, apa kata malaikat? Tunggu dulu, kata ibu Tuhan. Itu memang istri Ustaz Pak Rifki. Tapi wafada fahada, dia pernah menfitnah kami. Betul Elvianti, betul ya Allah, betul wahai malaikat. Wa ukhidha min hasanati wa utiya ilaih. Diambil kebaikan saya diberikan kepada ibu. Rugi beruntung Pak. Bapak yang sholat, bapak sebelah itu yang dapat pahala. Maaf ayahanda. Ayahanda yang sholat, ayahanda ini dapat pahala. Rugi karena mencaci maki, menfitnah tetangga. Cukup sampai di situ Bu? Belum. Ada lagi. Wa qatala hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Dia pernah membunuh kami, dia pernah mengambil harta kami, dia pernah memakan harta kami. Habis seluruh harta ibu. Tapi tahu-tahunya wa insanin hasanati ma ya sebelum habis orang antri untuk meminta pahala si Elvi,
tahu-tahunya masih banyak lagi Pak. Apa yang terjadi? Waturikat, dilemparkan dosa ibu, diberikan kepada si Epi yang berpuasa, si Epi yang rajin duha, rajin sedekah, tapi diberikan kepada ibu. Dosa ibu diberikan kepada si El. Rugi beruntung. Ayolah bersatu kita. Ayolah saling mencintai. Ayo ramaikan masjid. Siapa lagi yang akan mendukung guru kita? Aduh Pak, saya pernah terjadi dalam hidup saya. Nah, saya sebutkan lagi musola di mana ya Pak. Gara-gara ikhtilaf guru ditarik. Pas saya sembahyang subuh, yang saya sebutkan di musola di mana? Dulu lah, sudah dalam apa? Apa kata jemaah? Kalau Buya itu yang beko jadi imam, saya tarik dia nanti. Enggak, iya Pak. Coba ya. Jangan terjadi di masjid kita. Jangan jadi di masjid kita. Hargai guru, hargai imam. Begitu saya mau subuh, tidak ada yang berani narik. Terdengarlah suara sumbang itu. Saya tanyakan yang mana orang yang menarik saya itu. Itu rupanya sakit. Tidak lama setelah mengucapkan itu sakit. Begitu sakit ya, saya suruh Elvianti itu membeli kue. Untuk apa? Untuk menyembuh orang sakit. Dia tidak tahu siapa yang dijemur itu. Begitulah di engkol motor, sampailah ke rumah rupanya tetangga dekat. Ngapain sini bang? Jenguk orang sakit. Siapa yang sakit? Bapak tuh yang sakit. Kan bapak tuh memusuhi apa? Biarlah dia memusuhi kita Dinda. Yang penting jangan kita yang memusuhi dia. Sampai di rumah yang sakit tadi kita dikejam. Hari-hari dia selalu mencemeh gitu bang. Apakahnya jangan terjadi begitu. Apa maksud Pak Ustaz? Ayo hargai pengurus, hargai tetangga, hargai kita sesama ini. Alaikum bil jamaah. Hendaklah engkau bersatu kata Rasul. Bu, nih layan zuro tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Isnani la yadurullahu yawmal qiyamah. Ada dua orang yang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Malas Allah Ta'ala melihat orang ini. Kalau ambu malah dilihat oleh jamaah, besoknya saya pindah ke tempat yang lain masih bisa Pak. Ada dua orang yang tidak dipandang nanti Allah walaupun hebat ibadahnya. Dua orang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Mana dia orang yang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala itu? Pertama, qati'ar rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Wajarusuk, tetangga yang jahat. Bahwasanya Allah tidak memandang dua orang ini. Kalau dua orang ini ada, maka di yaumil qiyamah Allah tidak pernah memandang. Kenapa demikian? Dengan tetangga yang tidak berbaikan. Nah, untuk itu ayolah wal mutahabbuna. Allah tidak jadi turunkan azab gara-gara ada orang yang saling cinta mencintai dengan dua. Yang ketiga, wal mustaghfirina fil asr. Azab kepingin kuturunkan, kepingin bongi dan semua, tapi gara-gara penduduk al-jamaah masih ada kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Hari-hari dia merasa, Bu, pernah menangis? Pernah. Kenapa menangis? Apanya merah? Kalau ada cucu nanti Pak, kalau kita tidak paham ini, sekali-sekali ya. Ini ada pula hebatnya Bu. Kitab-kitab kuning saya di sini ada hebatnya Bu. Nah, kalau ada nanti ini di rumah, tolong minta ke cucu bukakan hadis Arba'in 42. Berapa Bu? Ulangi Pak ya. Coba sesekali, jangan yang lain-lain kita tengok. Klik di situ hadis Arba'in 42. Berapa Bu? Apa kata? Ini tentang istighfar nih. Azab pun tidak jadi turun gara-gara ada orang yang banyak berucap dan minta ampun kepada Allah. Hadis Arba'in berkata apa? Ya ibni Adam, wahai anak Adam, wahai Rifki, wahai penduduk al-jamaah, wahai anak Adam,
innaka ma da'autani wa rajautani. Engkau datang kepadaku maghrib tadi, berdoa dengan Ustaz Rifki. Ngapain? Apa kata kita? Minta ampun ya Allah. Apa kata Allah? Ghafar. Saya kalau membaca hadis ini kepingin nangis lagi. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Akan kuampunkan dosamu wala ubali, itu garis bawahi Pak. Tapi syaratnya datang kepada Allah. Orang minta ampun itu yang malas, seakan-akan tidak berdosa. Ini hadis satu ada 3 hadis tuh Pak. Ngapain kau datang kepadaku wahai anak Adam? Minta ampun ya Allah. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Sampai sanad ini, mata ini kami cari hadis yang pendukungnya Bu. Maaf ini tapi tidak boleh dipergunakan dengan hal-hal yang lain. Tidak boleh dipermainkan hadis ini. Sampai saya cari hadis yang lain, sampai dikatakan wala dzani wala ma'asi. Walaupun dia pernah berzina, pernah bermaksiat dulu, aku ampuni. Catatannya bertaubat. Yuk. Halo, Pak, Bu. Coba kita ingat-ingat yuk. Coba kita ingat-ingat. Seandainya besok malam, besok ada apa? Jumat. Malam minggu lah. Malam minggu besok pengumuman oleh Ustadz Awam. Besok mari ramaikan Masjid Al-Jamaah. Akan ada memperlihatkan film layar tancap. Layar tancap apa? Dibawakan oleh malaikat Jibril. Dibukakan layar tancap perfilman Ustadz Rifki malam minggu besok. Besok nanti jadi Ustadz saya dulu. Dah ketahuan di situ pernah melawan kaulah tua. Dah ketahuan di situ pernah memarahi istri. Malam besoknya Ustadz Awam lagi. Dah pernah ketahuan semuanya kita lagi. Tidak berisi masjid kita lagi. Andai kata malam minggu besok Allah bukakan layar tancap dan membukakan aib kita, dan yang pertama adalah saya mulai dari nol, dari umur 1 tahun sampai umur saya 44 tahun di tahun 2021 ini. Kamu udah jadi ustaz. Ini kira apa? Kamu masuk dulu. Kamu masuk mandah dulu. Saya menyampaikan ini pernah dulu di tempat masjid ramai jemaah. Kaget. Artinya semua itu juga pasti nanti dibuka. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil perbuatan kebaikan dibuka, besar perbuatan kejahatan pun kecil besarnya pun akan dibuka. Seandainya sekarang dibuka layar tancap itu, kemana hendak kita lari? Apa tuh limon apa? Nah saya katakan tadi. Kenapa? Kemana mata selama ini? Kemana kaki tangan selama ini? Sampai-sampai dalam suatu hadis mengatakan la yazulul, tengoklah kaki saya Pak Bu, la yazulul qadamul ibni Adam, tidak bergerak kaki anak Adam, tidak bergerak min indi rabbi yaumil qiyamah, tidak bergerak kaki anak Adam kata Rasulullah, hatta yus'aluna an khamsin, sampai dia bisa menjawab 5 pertanyaan. Seluruh kita nih Pak. Apa yang pertama? Pertama, anku ansababi fi ma'abna. Waktu masa muda dulu kemana? Wa umuri fi ma'ablah, umurmu sudah bawa kemana? Wa mali min aina tasaba wa aina anfaqah. Dapat dari mana dibawa kemana? Ini muka belakang kalau hartanya. Itu yang tadi. Dapat kebaikan, dapat dari yang baik dibawa kepada yang buruk, haram. Dapat dari yang buruk dibawa kepada kebaikan, tidak ada guna. Dapat dari yang buruk bawa kepada yang buruk, apalagi harus dibawa, ambil dari kebaikan, dapat dari kebaikan dibawa kepada kebaikan. Itu muka belakang kalau harta. Min aina tasaba wa aina anfaqah. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjanya. Yang kelima, wa amila min aina ilmi. Engkau beramal dari ilmu dari mana? 5 perkara ini harus kita jaga. Makanya ketika kita yakin bahwasanya kita penuh dosa, hari inilah kita minta ampun. Dan orang yang selalu minta ampun itu kata Rasulullah dalam
hadis kunci ini kata Allah bahwasanya azab pun tidak jadi turun. Soroftu anhum azabi, tidak jadi diturunkan azab gara-gara 3 orang. Pertama bahwasanya memakmurkan masjid Allah. Siapa yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang mengisinya. Mana orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala? Bak kata Pak Arhamad tadi, kita mau membangun Pak Ustaz, ayo dukunglah. Man banal masjidan, barang siapa yang membangun masjid di atas dunia, banallahu baitan kamislihi fil jannah. Orang yang membangun rumah Allah walaupun membawa 1 cerek air, walaupun membawa daripada semen, Allah akan ganti banallahu baitan kamislihi fil jannah. Allah akan ganti nanti rumah-rumah yang pernah dibangun di bumiku, itu adalah rumahku, aku akan ganti rumah nanti untuknya di surga insyaallah. Yang kedua apa? Bahwasanya janganlah sikut kiri, sikut kanan, saling mutahabuna fi. Ibunya nyandar tu lah. Ibu-ibu sekarang ni ada ini semua. Nah ada. Bapak-bapak ada ini kan? Kadang-kadang mulut ini dia diam. Tapi di HP dia ngomong. Malaslah pergi mirip maghrib ini, ada budak bapak tu di situ. Ada bu? Itu banyak tu pak. Instagram orang membuat grup itu ayahnya untuk silaturahmi. Betapa banyak dalam grup itu bercakap-cakap. Apalagi Nabi Ibrahim. Abu acuan yang dia. Artinya apa? Bahwasanya orang yang saling bersilaturahmi, yang mencintai karenaku, insyaallah saraftu anhu azab. Apa yang ketiga? Wal mustaghfirina fil ashar. Orang masih keluar lidahnya. Bu, ada 2 mata nih, Pak. Mata mana Pak Ustaz? Mata yang cantik-cantik, Pak. Mana pula cantik Pak Ustaz? Dulu kan cantik, sekarang enggak. Ainani, ada 2 mata. La yamasahun nar. Gara-gara 2 mata itu, la yamasahun nar, tidak pernah disentuh oleh api neraka. Saya ulangi. Ainani la yamasahun nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Maksudnya gara-gara 2 mata itu sekujur tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang mana Pak Ustaz? Ainun bakat min khasyatillah, yaitu air mata yang pernah meleleh keluar karena takut berdoa, karena takutnya azab Allah, karena merasa dia pernah berdosa. Bu, tengah malam nanti, cobalah nanti malam sujud. Lalu rasakan ketika sujud itu, Bu, letakkan tangan di tikar itu. Rasakan seakan-akan malaikat mautlah datang kepingin mengambil. Jadi, ketika berdoa, ya Allah, mungkin pernah tersakiti hati suami oleh lidah ini, ya Allah. Suami mungkin pernah berjejak pipi seorang istri gara-gara telapak tangan suami. Ini banyak yang jujur, Ibu. Saya terus terang tadi siang saya buka itu. Arti apa? Bahwasanya mungkin kita pernah berdosa banyak. Coba lelehkan air mata tengah malam nanti. Ya Allah, pernah aku sakiti hati orang itu, ya Allah. Coba tengah malam nanti, bahwasanya gemersik tikar itu laksana lambayat malaikat maut sudah datang memanggil. Jemaah. Bu, ada yang yakin besok pagi hidup? Pak, kami yakin, bukan yakin, namanya harapan. Tidak ada orang yang yakin besok pagi hidup. Yang ada itu harapan. Berharap sangat baik, berharap sangat disuruh, tapi yakin tidak ada. Kena itu mutlak miliknya Allah Ta'ala. Ada orang yang malam tadi tidur bersama, ada Bu. Ada yang bergurau bersama, ada Pak. Ada yang bekerja sore kemarin, ada Pak. Pagi tadi sudah tidak bernyawa. Kok tahu Pak Ustaz? Tetangga kami. Ibu itu ada hobi-hobi jogging, Bu. Jogging. Ibu tahu jogging? Olahraga, senam aerobik. Boleh Bu, silakan Bu. Cuma jangan dipaksakan. Kita ada jantung atau tidak? Ada penyakit darah tinggi atau tidak? Jogging lah Ibu, itu dipaksanya. Sore-sore kumat jantungnya, pagi muda. Apa maksudnya Pak Ustaz?
betapa kalau kita sudah diberikan hidup pagi tadi, ternyata nikmat yang terbesar bukanlah nikmat harta, pangkat, kedudukan, jabatan. Nikmat terbesar itu adalah nikmat hembusan nafas. Iya Bu. Untuk itu nafas yang telah diberikan hari ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Coba kita renungkan. Ibunda yang hadir hari ini, andai katalah kita kaya, kaya itu untuk apa? Kalau tidak dipergunakan untuk di jalan Allah Ta'ala. Membawakan harta itu di jalan Allah Ta'ala, salah satunya dengan memakmurkan masjid Allah. Ini dalam Al-Quran Bu. Ibu buka Al-Quran nanti, tanyakan ke guru kita. Kenapa dalam Al-Quran ketika kita meninggal, ditengok oleh roh doa, udah meninggal ya Pak. Serius kalau meninggal, ragu dia Bu. Begitu sudah meninggal, apa katanya? Dan dimasukkan ke dalam tanah, baru dia teriak kepada Allah. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh ya Allah tunda dulu kematianku. Kalau boleh ya Allah jangan mati dulu, maksudnya hidupkan lagi ya Allah. Fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Ulang ini. Kalau boleh ya Allah jangan mati dulu, aku akan bersedekah. Saya bertanya kepada guru dulu. Saya cari hadis yang nanti pendukung ayat ini. Kenapa di situ mengatakan aku akan bersedekah ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, tunda dulu kematianku, aku akan bersedekah. Tidak ada dimintanya oleh si Rutu, aku akan berpuasa, ada. Aku naik haji ya Allah, ada. Aku akan bersedekah. Tahu? Ternyata dalam suatu riwayat hadis banyak ini, dua aja loh. Salah satunya adalah sedekah itu menolak bala, satu. Yang kedua, sedekah itu meringankan sakaratul maut. Kenapa? Orang itu yang merasa, kita ketawa kita ini karena belum merasa. Tadi saya buka bab tentang kematian di Sebangai itu Bu. Begitu dah buka tentang bab ini sedikit, baru orang itu terasa, ya Allah, iya Pak Ustaz. Banyak yang bertanya ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwasanya yahsabu anna malahu akhladah. Kita mengira bahwasanya harta itu dapat mengekalkan kita. Kalla, kata Allah, kalla. La yumbajanna fil hukum. Maka untuk itu Bapak Ibu yang Allah rahmati, pada hari ini ayo mari kita makmurkan masjid Allah. Ayolah mari kita saling bersilaturahmi. Jangan gontok-gontokan, jangan kelahi-kelahi. Jadikanlah bagaimana umpama daripada bangunan ini. Ibu, bangunan ini ada apa Bu? Pasir ada? Pak? Kerikil ada? Ada. Semen ada? Ada. Apa lagi Bu? Ada unsur yang terpenting di dalam pembangunan masjid ini, apa ya Bu? Yang sekarang dia tidak nampak lagi. Air. Maka kata orang, pakailah filosofi air. Apa kata air kepada bangunan ini? Wahai kerikil, wahai semen, wahai pasir, wahai batu, biarlah aku hilang ke langit asalkan kalian merekat. Ya, ini filosofi air ini. Pasir, kerikil, semua yang merekat ini, biarlah kalian merekat walaupun aku hilang ke langit. Dia tidak ada lagi dalamnya. Tapi mereka kokoh semua gara-gara air. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Ayolah berbuatlah, tapi walaupun diri engkau tidak nampak. Lakukanlah yang terbaik walaupun engkau tidak ada dinilai oleh orang lain. Jangan sekede-sekede kalau tidak gara-gara dia itu itu yang tidak boleh. Mengakui. Baik, kita tutup dengan doa ya Bu. Kepingin berlama-lama dengan ayah bunda hari ini. Cukup waktu 40 menit cuma ya Bu. Mudah-mudahan ada waktu kita lagi. Kalau bertemu dengan saya lagi Bu, tolonglah asyang-asyangkan pertanyaan. Banyak-banyak, saya yakin banyak dalam benak kita ini permasalahan agama itu masih banyak yang kita ragukan. Tapi yang penting apapun bentuk amalan kita, apapun bentuk perubahan kita, yang penting ikhtilafkah bahwasanya kita begini begitu kayak yang penting kita tetap bersatu insyaallah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan keberkahan bagi kita dan diberikan Allah Ta'ala
kesehatan, panjang umur, murah rezeki bagi guru kita, imam kita, pengurus kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu diridhai. Mari kita berdoa Pak, Bu, akhir daripada tafsir kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah, kami hadir hari ini ya Allah. Tidak ada dengan kudrat kecuali dengan kudrat iradat dan ilmu kami bisa berkumpul hari ini ya Allah. Untuk itu ayah bunda yang hadir hari ini, jadikanlah mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempergunakan umur di sisa-sisa hidup mereka ya Allah. Terima taubat, terima amalan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, satukan hati jamaah ini sebagaimana Engkau satukan hati Adam dan Hawa. Satukan hati kami ya Allah sebagaimana Engkau satukan hati Ibrahim dengan Siti So'ah. Satukan hati kami wahai Karim sebagaimana Engkau satukan hati Muhammad dengan Khalid bin Ibrahim. Ya Allah, tidak mudah kami membangun masjid kami ini. Tidak mudah kami melakukan perbuatan yang baik ini. Untuk itu ya Allah, mudahkanlah kami melakukan itu dengan penuh ikhlas ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah jamaah ini selalu bersatu dan mendukung pengurus, mendukung daripada guru, ustaz, imam kami, apapun bentuk kebaikan itu ya Allah, hanya mencari daripada ridho ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil qabr wa qina adzabil mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang Allah rahmati, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum